Pada konten YouTube sebelum ini, dengan judul "Membedah Perseteruan di antara keturunan si ular dengan Yesus Kristus", saudara dapat mengenali ciri-ciri kepribadian Dark Triad yang berlawanan dengan kepribadian Yesus Kristus. Ciri-ciri kepribadian yang berlawanan dengan kepribadian Yesus Kristus dapat dikategorikan sebagai ciri-ciri kepribadian antikristus. Dalam psikologi, Dark Triad merupakan kepribadian yang paling jahat. Namun demikian, antikris merasa dirinya lebih baik dan lebih benar dibandingkan Kristus. Dark Triad terdiri dari NPD, Narcissistic Personality Disorder, Machiavellianisme, dan psikopati, atau kombinasi dari ketiganya. Namun karena saat ini begitu banyak dan ramai dibicarakan di media sosial tentang kepribadian narsistik, NPD, maka dapat disimpulkan bahwa kenyataannya semakin banyak korban dari si narsistik yang membutuhkan pertolongan, maupun kebutuhan untuk pencegahannya. Oleh karena itu, pada video ini saya mendahulukan individu narsistik karena sedang viral, sedangkan Machiavellianisme dan psikopati akan menyusul. Alasan lain saya mendahulukan kepribadian narsistik karena saya seorang empat yang menjadi korban si narsistik. Saya belajar dari media sosial untuk memahami ciri-ciri kepribadian narsistik, kemudian melakukan konseling untuk pemulihan mental, dan sekarang saya dapat berbagi kepada saudara. Mengapa seorang narsistik seringkali justru terlihat baik oleh banyak orang? Seorang narsistik biasanya berpenampilan mempesona, cerdik, percaya diri, dan dapat bergaul seperti biasa. Hal ini disebabkan karena si narsistik pandai membangun citra diri dan melakukannya secara manipulatif. Maka ciri utama narsistik pertama adalah pandai memanipulasi, dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Peristiwa apapun ia dapat memanipulasinya, ia mahir memutarbalikkan fakta atau keadaan. Kepandaiannya memanipulasi tentu diikuti oleh kebohongan-kebohongan dan ini ia lakukan untuk memuaskan egonya yang besar. Ia butuh kebanggaan diri dan memuaskan kepentingannya. Ciri utama yang kedua adalah merasa diri hebat. Paling baik dan paling benar, yang sekaligus menjadi kebanggaannya. Oleh karena itu sulit disadarkan jika melakukan kesalahan, bahkan mustahil disembuhkan. Seorang narsistik membutuhkan pujian, jika bukan dia yang dipuji, tetapi orang lain atau malah pesaingnya, maka si narsistik akan tersinggung, karena kebanggaan dirinya yang besar terusik. Dia akan marah, sehingga orang yang memuji dengan tulus kepada orang lain akan dapat dijatuhkan atau dirusak namanya. Ini sengaja dilakukan sebagai balasan atas sakit hatinya. Padahal seseorang memuji orang lain itu apa adanya tanpa ada tendensi apapun. Bayangkan jika Anda menjadi korban kejahatan semacam ini, pasti akan bingung bukan? Dan jika berkelanjutan pasti akan stres. Memfitnah adalah bagian dari keahliannya dalam memanipulasi. Jika Anda menjadi korban narsistik dan berkelanjutan saudara pasti stres. Apabila si narsistik orang yang dekat dengan Anda atau setiap hari bertemu, dan Anda adalah korbannya, maka setiap hari Anda akan menerima berbagai macam toksit yang terus-menerus dan akan berakibat pada gangguan mental karena trauma yang serius. Contoh lain yang serupa yaitu ketika narsistik melakukan kesalahan yang biasa, sebagai kerabat atau keluarga berusaha memberitahu untuk kebaikannya, tetapi reaksinya akan mengejutkan, karena maksud baik Anda akan dianggap mengusik superioritasnya yang paling baik dan benar. Dia akan marah, kemarahannya mungkin tanpa ekspresi. Tetapi kemudian melakukan balas dendam dengan tindakan yang membuat Anda menderita secara mental, seperti menjatuhkan nama baik, atau memfitnah, dapat juga secara spontan dengan emosi mengeluarkan kata-kata tajam dan menyakitkan. Kemudian ciri utama yang ketiga adalah hampir tidak memiliki empati, sebab empati yang dimiliki si narsistik bersifat manipulatif, bukan karena belas kasih, tetapi untuk kepentingan diri sendiri atau kepuasan egonya. Selain ciri-ciri tersebut, seorang narsistik suka untuk mengontrol orang lain, terutama orang-orang di dekatnya. Maka ia akan memasukkan mereka ke dalam dunianya yaitu wahana si narsistik,
supaya mudah untuk mengontrol dan mengikat untuk kepentingannya. Ini berbahaya bagi yang dikontrol dan diikat karena dapat tertular sikap narsistik atau merusak mentalnya. Maka sering terjadi keluarganya akan dijauhkan dari keluarga pasangannya di mana dia tidak dapat mengontrol sepenuhnya, dan sekaligus dapat melakukan pelecehan kepada pasangannya, jikalau pasangannya adalah suplainya atau korbannya. Seorang narsistik biasanya mempunyai siklus tindakan terhadap korbannya, tetapi tidak selalu terjadi demikian. Siklus yang berulang terhadap korbannya ini memiliki 3 fase. Fase yang pertama adalah love bombing atau idealisasi. Fase ini terjadi pada awal hubungan dengan si narsistik. Orang dengan NPD selalu melihat diri mereka sendiri sebagai sempurna, hebat, atau superior. Mereka akan memproyeksikan gambaran ideal dirinya kepada orang lain yang diincar sebagai korbannya atau suplainya. Ia akan membuat kesan dirinya adalah orang yang sangat menarik, cerdas, atau berprestasi tinggi. Sehingga dalam fase ini, narsistik akan sangat menarik bagi orang lain karena pesona mereka yang kuat dan percaya diri yang tinggi. Pada awal hubungan, narsistik akan melakukan love bombing dengan memberikan perhatian dan kasih yang melimpah. Setelah korbannya terjerat kemudian masuk fase kedua. Fase kedua adalah devaluasi atau pelecehan dan penindasan kepada korbannya. Ini bisa terjadi ketika orang dengan NPD merasa bahwa pasangan atau orang lain tidak lagi memenuhi harapan mereka atau tidak memberi mereka kepuasan egonya, dan tidak mendapat penghormatan yang dibutuhkan si narsistik. Dalam fase ini, mereka dapat merendahkan dan menyalahkan korbannya, merasa kecewa atau marah karena korbannya tidak lagi sebaik yang diinginkan. Hal ini dapat menimbulkan perilaku manipulatif atau penghukuman, yaitu pelecehan, penindasan, ataupun penganiayaan terhadap korbannya. KDRT biasanya dilakukan oleh suami terhadap istri, namun saya pernah melihat KDRT yang dilakukan oleh istri kepada suami, bahkan sampai berdarah-darah, dan korbannya tidak mampu melawan. Biasanya yang berani mencoba melawan NPD justru akan berakhir lebih berdarah-darah. Hal yang sama dapat terjadi terhadap pasangan yang sedang berpacaran. Yang terakhir ini saya mendengar dari seorang dosen psikologi yang ketika remaja mengalami penindasan dan aniaya dari pacarnya, dan tidak berani melawan selama bertahun-tahun dalam cengkeraman dan penindasan pacarnya yang narsistik. Fase ketiga adalah penolakan. Ada 2 macam penolakan. Yang pertama ditinggalkan dan kedua didiamkan. Pada fase model pertama ini korban akan ditinggalkan begitu saja tanpa ada tanda apalagi pembicaraan. Diputus total secara tiba-tiba. Jika korban berusaha menghubungi dan bertanya akan didiamkan atau malah dimaki-maki. Dan sebelum pergi meninggalkan korban, si narsistik terlebih dahulu menebar fitnah ke semua komunitas korbannya termasuk gereja atau agama, dengan taktik seolah-olah ia yang menjadi korban. Dengan sikap tunduk dan tidak berdaya ini sengaja dilakukan untuk mempengaruhi komunitas-komunitas korban termasuk keluarga korban, sehingga percaya pada skenario drama fitnah si narsistik. Apa yang saya alami, saya disingkirkan dari semua kegiatan gereja, dan diasingkan dari kerabat serta keluarga. Tujuan si narsistik untuk menghancurkan mental dan kehidupan saya, dengan mencabut dari akar kehidupan sebelumnya. Biasanya si narsistik melakukan ini karena sudah punya pengganti korban baru sebagai suplai pengganti. Jikalau ini terjadi pada pasangan suami istri, maka si narsistik sudah punya selingkuhan yang dipersiapkan sebagai pengganti. Kemungkinan yang kedua, pada fase ini si narsistik melakukan silent treatment. Korban didiamkan, tidak diajak bicara, dicuekin saja. Sengaja dilakukan sebagai hukuman karena si narsistik marah, sebab korban tidak lagi dapat memenuhi egonya. Apabila si narsistik itu wanita, maka akan lebih banyak menuntut daripada narsistik pria. Kedua cara narsistik ini, meninggalkan ataupun mendiamkan, sama-sama kejam dan jahat. Apabila saudara mengalami tindakan semacam ini, waspadalah karena kemungkinan Anda sedang berhubungan dengan seorang narsistik.
Ketahuilah meninggalkan ataupun silent treatment tidak pernah dapat dibenarkan, maka jika Anda tidak melakukan kesalahan jangan sampai Anda merasa bersalah. Karena perasaan bersalah inilah yang dikehendaki si narsistik untuk menghancurkan perasaan dan mental saudara, dan bila secara terus-menerus akan merusak mental saudara, sikap mendiamkan ini dapat berlangsung bertahun-tahun. Contoh lain kejahatan narsistik rohani, spiritual narcissist, yang saudara tentu pernah mendengar dari berita adalah kejahatan oleh seseorang yang dihormati dan memiliki otoritas terhadap korbannya, contohnya seorang guru spiritual yang mencabuli pasiennya yang justru sedang menjalani program kesehatan mental secara privat di tempat healing. Contoh lain seorang pendeta yang mencabuli jemaat putri yang masih di bawah umur, dan juga terjadi pada santriwati yang dicabuli oleh gurunya justru ketika belajar di pondok pesantren. Peristiwa semacam ini tentu saudara pernah mendengar. Dan inilah contoh kejahatan narsistik rohani, sebab orang yang mencabuli adalah orang yang memiliki wibawa dan otoritas terhadap korbannya, dan ketika ingin melawan, si korban menjadi takut. Selain itu si narsistik ini dihormati oleh masyarakat, sehingga kesaksian korban justru akan menjadi bumerang. Selain itu siswi atau santriwati yang lain melihat guru tersebut orang baik, tidak ada masalah. Hanya korbannya saja yang tahu kekejaman dan kejahatan guru tersebut. Jadi, posisi korban sungguh terpojok. Selain itu sebagai individu yang dihormati dan berwibawa oleh kecerdikannya dapat memanipulasi dengan menyandera pikiran bawah sadar korbannya sampai tidak berkutik, melalui nasihat atau kata-kata yang dapat masuk ke alam bawah sadar korban. Seperti teknik hipnoterapi, sehingga korban sama sekali tidak berdaya walaupun dilecehkan berkali-kali selama bertahun-tahun. Ini sungguh kejahatan yang sangat mengerikan. Kejahatan semacam ini dapat menyebabkan si korban ingin mengakhiri hidupnya. Dalam konten video sebelum ini dengan judul, Ketidaksadaran yang Mengerikan, saya telah memberikan contoh sikap narsistik rohani, spiritual narcissist, dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, yang dengan kepandaiannya memanipulasi, membuat seluruh rakyat Israel berubah menjadi membenci Yesus dari Nazaret, bahkan bersedia untuk membunuh Yesus. Sekalipun Pilatus berusaha melepaskan Yesus yang tidak bersalah, namun rakyat tetap berteriak salibkan dia. Salibkan dia. Ini contoh yang sama dengan di atas, para pemimpin agama telah membajak pikiran bawah sadar rakyat Israel, bahkan pengaruhnya berlanjut sampai sekarang. Jadi sesungguhnya, Yesus Kristus adalah korban dari narsistik rohani sekaligus narsistik ganas, malignan narsisis. Yesus dianiaya dan menderita sampai mati di kayu salib. Inilah kejahatan antikris dalam wujud seorang narsistik yang licik dan kejam. Bagi para korban narsistik ingatlah, engkau kekasih Tuhan Yesus telah mengatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16:33b. Tuhan akan memberimu kekuatan dan anugerah-Nya kepada mereka yang mengalami kejahatan narsistik, sebab kejahatan yang sama pernah dialami oleh Yesus Kristus. Sesungguhnya bangsa Yahudi adalah bangsa yang menjadi korban dari si narsistik, mereka mengalaminya berulang kali. Sebagai bangsa terpilih mereka menjadi sasaran utama serangan iblis. Pertama korban narsistik rohani, spiritual narcissist, oleh para ahli Taurat, kemudian menjadi korban narsistik ganas, malignan narsisis, oleh Hitler dalam peristiwa Holocaust. Dan korban narsistik dari gereja yang melecehkan bangsa Yahudi melalui pemasangan patung relief Judensau, artinya babi Yahudi, di gereja-gereja Eropa, walaupun telah berkali-kali diprotes namun tetap masih ada di Jerman sampai sekarang, yaitu di Lambert S. Church, Münster, Town Church of St. Mary, Wittenberg, dan di St. Mary's Church, Göttingen. Korban narsistik yang tidak disembuhkan akan mengalami traumatis berat, atau dapat tertular menjadi narsistik juga. Itulah kejahatan antikris yang terus-menerus ingin memasukkan DNA jahatnya ke dalam jiwa manusia.
Hanya sedikit bangsa Yahudi yang berubah dan percaya bahwa Yesus Mesias, karena pikiran bawah sadar mereka telah dibajak oleh si narsistik. Mereka yang menjadi percaya seperti pada kelompok Jews for Yesus dan One for Israel, ternyata dapat berubah disebabkan oleh anugerah. Pendiri kelompok Jews for Yesus di Amerika tahun 1973, bernama Ben Epstein, Benyamin, seorang tokoh bisnis, mengalami pemulihan setelah berjumpa dengan Yesus Kristus secara spiritual. Demikian pula pendiri One for Israel tahun 2005, seorang psikolog klinis bernama Dr. Erez Sorev, yang oleh anugerah berjumpa dengan Yesus dan menjadi percaya. Jadi, demikian pula untuk si narsistik maupun korbannya yang traumatis serius. Sangat sulit disembuhkan, kecuali dia menerima anugerah, berjumpa dengan Yesus Kristus, penyelamat bagi semua bangsa tanpa pandang bulu. Supaya saudara dapat terhindar dari individu narsistik, saudara perlu mengenal ciri-ciri seorang narsistik seperti telah diungkapkan di atas. Penting saya tekankan di sini, apabila Anda mengalami tindakan ditinggalkan tiba-tiba, ghosting, ataupun didiamkan, silent treatment, oleh teman, pacar, keluarga, atau pasangan Anda, jangan bingung dan merasa bersalah, justru taktik si narsistik supaya Anda merasa bersalah. Selama Anda tidak melakukan kesalahan, perlu diingat bahwa tindakan meninggalkan dan mendiamkan tidak pernah bisa dibenarkan. Dan justru pengalaman ini menjadi tanda untuk waspada bahwa Anda sedang berhubungan dengan seorang narsistik. Semoga video ini dapat berguna dan Anda terhindar dari ancaman seorang narsistik. Jangan lupa berikan komen dan subscribe jika Anda tertarik. Dan apabila ada yang merasa menjadi korban dan ingin bertanya atau konsultasi, silahkan hubungi saya melalui email soekamtoedi98@gmail.com, free. Untuk menambah pengetahuan Anda, berikut ini dilampirkan 14 jenis narsistik yang perlu Anda waspadai. Data diperoleh dari Lia Lestari Journey, dan juga referensi.